Baik, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan keangkuhan agama versus keterbukaan spiritual, kajian Ambata Sutta, bagian dari Digha Nikaya, Silakandawaka, Sutta ketiga. Jadi Ambata Sutta ini secara garis besar mengkisahkan terkait keangkuhan agama versus keterbukaan spiritual. Ini adalah beberapa konten yang akan kita diskusikan pada hari ini. Pertama terkait pengantar, kita di sini akan membahas terkait dengan Nikepa dan Nidana. Seperti Anda ketahui, Nikepa itu adalah alasan terkait sutta tersebut dibabarkan. Kemudian Nidana itu terkait dengan latar belakang sutta. Biasanya berisi tentang siapa yang membabarkan, di mana, kapan, dan kepada siapa. Kemudian kita juga akan membahas terkait biografi dari Pokarasati. Jadi dalam Sutta Ambata Sutta ini ada 3 tokoh ya. Pertama tentu Sang Buddha sendiri karena Sang Buddha yang membabarkan. Kemudian ada Brahmana Pokarasati. Ini adalah Brahmana besar yang terkenal di India pada waktu itu yang sejaman dengan Buddha, yang kemudian memiliki murid yang sangat pandai yang disebut Ambata Manawa nama lengkapnya. Jadi ada tiga tokoh ya, Sang Buddha, Brahmana Pokarasati, dan Brahmana Muda Ambata Manawa. Nah, di bagian kedua kita akan mendiskusikan terkait biografi dari Brahmana Pokarasati. Kemudian yang ketiga kita akan membahas biografi dari Ambata Manawa. Jadi siapa dia, kenapa dia kemudian menjadi terkenal. Nah, kemudian yang keempat kita akan membahas terkait Ambata Sutta sebagai propaganda. Seperti kita ketahui bahwa masing-masing nikaya itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, Digha Nikaya salah satu fungsinya adalah sebagai propaganda. Karena memang Ambata Sutta ini masuk dalam kumpulan Digha Nikaya, maka Ambata Sutta juga berfungsi sebagai propaganda. Nah, terakhir kita akan membahas terkait dengan summary sutta ya, ringkasan dari sutta tersebut. Nah, sebaiknya sih Anda membaca secara lengkap karena ini adalah sutta panjang. Di sini saya hanya menyampaikan ringkasannya saja. Yang pertama adalah terkait biografi Pokarasati opanya Subagawanika. Jadi nama lengkapnya Pokarasati opanya Subagawanika, yang artinya Pokarasati yang besar, yang terkenal, penguasa hutan Subaga. Nah, jadi Pokarasati ini adalah Mahasala. Mahasala itu Brahmana terpelajar, Brahmana terkenal, dan Brahmana kaya. Ya. Selain sebagai Mahasala, dia juga sebagai Brahmadeya. Brahmadeya dari Ukata. Jadi Brahmadeya itu adalah sebutan sebagai penguasa wilayah. Ya, wilayah yang dia kuasai adalah Ukata. Ukata itu nama daerah. Nah, daerahnya disebut Ukata. Daerah Ukata tersebut dikuasai oleh Brahmana Pokarasati. Karena dia menguasai daerah Ukata, maka dia disebut sebagai Brahmadeya. Brahmadeya. Ada 2 wilayah yang kekuasaan dia, yaitu hutan Subaga dan wilayah daerah Ukata. Kedua daerah ini dipersembahkan oleh Raja Pasenadi Kosala kepada Brahmana Pokarasati. Jadi memang di India pada waktu itu Brahmana itu menguasai wilayah-wilayah tertentu. Nah, biasanya wilayah tersebut merupakan persembahan dari raja-raja penguasa di daerah itu. Nah, Pokarasati ini sebagai Brahmadeya, sebagai penguasa 2 wilayah, yaitu hutan Subaga dan daerah Ukata. Keduanya ini merupakan persembahan dari Raja Pokarasati. Nah, Brahmana Pokarasati juga dikenal dengan sebutan Guru Teratai Biru. Karena memang secara harfiah Pokarasati itu artinya teratai. Jadi dalam referensi dikatakan Brahmana Pokarasati itu pada waktu dulu itu terlahir dari bunga teratai.
ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa jenis-jenis kelahiran kan macam-macam. Ada yang kelahiran dari telur, ada yang kelahiran dari kelembaban, ada yang kelahiran seperti manusia seperti itu, ya kan? Nah, mungkin ini lebih dibahas di Abhidhamma, Anda akan lebih membahas secara mendalam. Nah, salah satu contohnya ini adalah Pokarasati. Jadi dia bukan terakhir normal seperti kita yang lahir dari rahim, tapi dia lahir dari pohon. Bunga teratai lebih tepatnya. Karena memang dalam kisah Buddhis banyak juga kelahiran-kelahiran seperti itu, ya kan. Ada seorang gadis, saya lupa namanya, yang lahir dari sebuah pohon seperti itu. Nah, Pokarasati ini direferensi dikatakan dia lahir dari bunga teratai. Oleh karena itu dia disebut Pokarasati. Nah, pada saat dia masih kecil dilahirkan dari bunga teratai, kemudian dia diadopsi oleh seorang Brahmana. Nah, kemudian akhirnya dia diberikan pelajaran Weda sehingga menjadi Brahmana terkenal. Nah, kemudian sebenarnya Pokarasati ini pada akhir sutta, di akhir Ambata Sutta ini, setelah Ambata Sutta dibubarkan, Pokarasati ini mencapai mata dhamma, yaitu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi itu sekilas tentang Pokarasati. Ini adalah tokoh Brahmana terkenal yang sejajar dengan Sang Buddha, yang pada waktu itu mempunyai murid Ambata. Nah, ini adalah murid dari Pokarasati. Nama lengkapnya adalah Ambata Manawa. Jadi Ambata ini juga disebut Ambata Manawa karena memang Manawa itu adalah gelar, ya. Gelar bahwa dia adalah Brahmana muda yang terpelajar, penguasa 3 Weda, ahli ramalan, seperti itu, ahli perbintangan. Jadi ini adalah Ambata ini adalah benar-benar Brahmana yang muda yang terpelajar. Nah, dalam Ambata Sutta ini, Ambata adalah berlaku sebagai seorang tokoh yang antagonis. Antagonis dalam hal ini adalah karena memang di sutta itu Ambata ini kemudian yang disuruh oleh gurunya Pokarasati untuk menemui Sang Buddha, untuk melihat apakah Buddha memiliki seperti yang orang-orang kabarkan, untuk menyelidiki. Nah, akhirnya Ambata menemui Sang Buddha, tapi kemudian ketika Ambata menemui Sang Buddha ini, dia berperilaku angkuh, arogan gitu. Oleh karena itu saya sebut dia sebagai tokoh antagonis. Nah, kemudian Ambata Manawa saat ini. Ambata Sutta saat ini sangat relevan untuk memperingatkan kita agar tidak mengubah agama Buddha menjadi sistem duniawi, tetapi tetap mempertahankan peran aslinya sebagai jalan spiritual. Artinya bahwa begini, di Ambata Sutta itu banyak kisah-kisah Brahmana yang pada waktu itu, ya, yang kemudian melenceng dari kehidupan Brahmana sejati. Jadi banyak Brahmana yang kemudian larut dalam kehidupan duniawi, memiliki kekuasaan, memiliki banyak harta, bahkan ada beberapa yang memiliki istri. Nah, Ambata Sutta ini mengingatkan kepada kita, terutama kepada Buddha Dhamma, ya, kepada komunitas Sangha, agar tidak mengubah agama Buddha itu menjadi sistem duniawi yang hanya fokus pada keduniawian, tetapi tetap mempertahankan peran aslinya sebagai jalan spiritual, karena memang fungsi utama dari Dhamma itu adalah sebagai jalan spiritual. Jalan spiritual untuk apa? Jalan spiritual untuk mencapai pencerahan, mencapai nibbana. Walaupun dalam Dhamma pun tidak mengabaikan kehidupan duniawi. Artinya memang ajaran-ajaran Sang Buddha banyak juga membahas dan memberikan ajaran-ajaran, pedoman-pedoman terkait bagaimana kehidupan duniawi. Tetapi tujuan utamanya adalah sebagai jalan spiritual. Oleh karena itu, karena di dalam agama Buddha kan memang ada 2 komunitas. Komunitas Garawasa, yaitu perumah tangga, dan komunitas para pertapa, samana, para biku dan bikuni. Nah, 2 komunitas ini kan memiliki jalan yang agak berbeda, ya kan. Walaupun keduanya sama-sama bisa mencapai pencerahan. Ibarat mobil itu, kehidupan pertapa sebagai biku-bikuni itu adalah yang ininya, yang cepatnya gitu loh.
ya, yang cepatnya. Sementara kehidupan sebagai berumah tangga itu bis ekonomi gitu loh. Ekonomi kan pelan jalannya, sering mampir-mampir gitu. Tapi untuk mencapai pencerahan ya lebih cepat dengan jalan kehidupan biku dan bikuni. Itu sekilas terkait tentang ambata menawa. Nah, ini saya kategorikan ambata sutta sebagai propaganda. Karena memang begini, agar agama bisa berhasil, maka dia harus memenangkan pengikut dan mengubah kehidupan. Artinya dia harus punya audien, dia harus punya umat, ya kan? Punya umat yang mau mempelajari ajaran agama tersebut. Kalau nggak punya umat, nggak punya pengikut, maka agama itu tidak akan berhasil. Dan yang kedua, bagaimana agama itu harus mampu mengubah kehidupan. Kehidupan siapa ya? Kehidupan audiennya, kehidupan umatnya. Dari kehidupan yang tidak bahagia menuju kehidupan yang lebih bahagia. Nah, kemudian Buddha Dhamma itu menyebar melalui perilaku teladan. Jadi memang setiap agama itu kan punya metode tersendiri untuk menyebarkan ajarannya, ya kan? Ada agama yang menyebarkan ajaran agamanya melalui jalan kekerasan dengan perang seperti itu. Ada yang hanya dengan metode menyebarkan ajarannya dengan diskusi-diskusi dan ceramah-ceramah. Tetapi yang agama Buddha menyebarkan ajaran Dhamma itu melalui perilaku teladan. Artinya Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu melalui keteladanannya. Kemudian orang terinspirasi dengan keteladanan Buddha, kemudian akhirnya mengikuti. Walaupun tentu di dalamnya pasti ada ceramah, ada diskusi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, tujuan umat Buddha pada awal munculnya agama Buddha, pertama adalah untuk mendapatkan pertobatan. Pertobatan artinya dalam arti orang-orang untuk mendapatkan merubah kehidupan ya. Pertama dari yang misalnya kehidupan yang penuh nafsu, kemudian bertobat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih suci, jalan spiritual gitu loh. Ya. Itu yang dimaksud pertobatan di sini. Saya menggunakan bahasa pertobatan agar lebih mudah gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mendapat dukungan dari umat awam. Yaitu tadi, karena pertapa, Sang Buddha itu adalah petapa, kemudian murid-muridnya juga ada petapa, mereka kan hidup disokong oleh umat. Mereka tidak bisa hidup tanpa sokongan umat. Oleh karena itu, tujuan agama Buddha di awalnya ya salah satunya adalah mendapat dukungan dari umat ya, supaya apa? Supaya mereka tetap bisa hidup, supaya tetap bisa bertahan, dan ketika mereka bisa hidup dan bisa bertahan tentu bisa melestarikan ajaran agama. Kemudian yang tujuan kedua adalah untuk menjamin kelangsungan hidup agama mereka. Jadi ya itu saya katakan tadi, ketika mereka mendapat sokongan, mereka hidup, kemudian mereka bisa melestarikan ajaran agamanya. Nah, untuk melestarikan ajaran agamanya maka diperlukan kumpulan literatur ya, kumpulan tulisan ya, walaupun dalam waktu itu mungkin belum familiar tulisan, tetapi yang dimaksud di sini kumpulan literatur adalah berupa lisan ya, kumpulan lisan-lisan, kumpulan ceramah-ceramah seperti itu. Nah, setelah ada kumpulan ceramah, maka diperlukan apa? Diperlukan orang yang mendengar ceramah itu, ya kan, audien dalam hal ini. Nah, untuk menyampaikan kumpulan-kumpulan lisan ceramah dhamma dalam bentuk lisan itu kepada audien, maka diperlukan komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang menarik dan menghibur, seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika Anda membaca sutta-sutta dalam Tiga Nikaya, maka bentuknya adalah bentuk komunikasi yang menarik dan menghibur. Di situ ada perdebatan-perdebatan, kemudian ada berbagai perumpamaan-perumpamaan yang sangat menarik. Ya, karena memang itulah metode yang digunakan. Jadi untuk melestarikan agama diperlukan kumpulan-kumpulan literatur yang dalam hal ini lisan-lisan ya, ucapan-ucapan
Nah, untuk mengajarkan lisan-lisan tersebut kan diperlukan umat, diperlukan orang yang mendengar, audien dalam hal ini. Nah, untuk menyampaikan ajaran kepada umat diperlukan komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang menarik dan menghibur, ya kan? Nah, ini kemudian terakhir Ambatasutta sebagai ramalan. Ini sebenarnya mengingatkan agar tidak ada brahmanisasi pada monastik Buddhis. Artinya tadi yang seperti saya sampaikan awal, bahwa kehidupan monastik itu kehidupan para biku dan bikuni itu tidak berubah menjadi uh, tidak ada brahmanisasi dalam kehidupan monastik, dalam kehidupan para biku dan bikuni. Brahmanisasi dalam arti ini adalah brahmana yang berperilaku tidak sesuai dengan brahmana sejati, seperti yang digambarkan dalam Ambatasutta ini. Ini awalnya ya. Nah, ini ringkasan sutta. Jadi kalau Anda membaca Ambatasutta, maka dalam siklus pembacaan itu ada dua. Pertama, Ambatasutta itu membahas terkait menceritakan tentang perdebatan Sang Buddha dengan Ambata. Jadi ada dua siklus pembacaan ya ketika Anda membaca Ambatasutta itu. Di siklus pertama Anda akan membaca terkait bagaimana Sang Buddha berdebat dengan Ambata. Nah, kemudian di siklus kedua terakhir kemudian Sang Buddha membabarkan terkait tentang buah dari kehidupan pertapaan. Kemudian Sang Buddha juga menegaskan ya, bukan menegaskan mengatakan bahwa Ambata dan gurunya Pokarasati itu adalah gagal sebagai Brahmana. Nah, di situ Sang Buddha menceritakan terkait kegagalan Ambata. Dan terakhir di sutta itu mengisahkan tentang pertobatan Pokarasati ya. Pertobatan dalam hari ini tadi awal konversi spiritual. Tadinya Pokarasati sebagai Brahmana yang lebih cenderung ke keduniawian, tapi kemudian setelah mendengar ceramah Sang Buddha dalam Ambatasutta ini, kemudian Pokarasati justru tercerahkan dan mencapai kehidupan suci sebagai seorang Sotapanna. Jadi kalau Anda membaca Ambatasutta secara siklus bacaan itu ya, akan Anda dapatkan dua bagian. Satu bagian berbicara tentang perdebatan Sang Buddha dengan Ambata, kemudian bagian selanjutnya berbicara tentang bagaimana Sang Buddha mengkhotbahkan terkait buah dari kehidupan pertapaan, bagaimana menunjukkan kegagalan Ambata, dan bagaimana Sang Buddha di sutta tersebut mengisahkan bagaimana Pokarasati itu kemudian melakukan konversi spiritual ya dari Brahmana yang cenderung keduniawian tapi kemudian mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, di awal jadi ceritanya begini. Pokarasati itu punya murid Ambata. Nah, pada saat itu terdengar berita bahwa Pertapa Gotama itu adalah orang yang suci, orang yang telah mencapai penerang sempurna pengetahuan dan tidak lakunya, guru bagi para dewa dan manusia yang sadar, yang tercerahkan dengan usahanya sendiri. Nah, jadi tersebar berita seperti itu. Nah, kebetulan pada waktu itu Sang Buddha sedang berada di daerah Kosala di dekat dengan hutan kekuasaan dari Brahmana Pokarasati. Nah, karena mendengar berita itu, maka Brahmana Pokarasati ini menyuruh muridnya Ambata, Ambata, coba kamu temui Pertapa Gotama. Apakah benar yang dikatakan orang-orang? Apakah Pertapa Gotama itu benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan orang-orang? Ya itu tadi, apakah dia adalah Pertapa Gotama adalah orang yang sempurna pengetahuan tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan menuju nibbana, guru bagi para dewa dan manusia. Nah, seperti itu. Ingin menyelidiki apakah Pertapa Gotama itu sesuai dengan apa yang diberitakan. Nah, kemudian Ambata bertanya pada gurunya, lalu apa saja yang harus aku selidiki di sana? Nah, kemudian Pokarasati mengatakan pada Ambata bahwa paling tidak kamu harus selidiki apakah Pertapa Gotama itu memiliki 32 tanda manusia besar.
Ya, jadi memang di India pada waktu itu familiar terkenal dengan ajaran ramalan terkait dengan 32 tanda manusia besar. Jadi kalau orang yang memiliki 30 tanda manusia besar tersebut, maka hanya akan ada dua pilihan. Kalau dia hidup dalam keduniawian, maka dia akan menjadi raja penguasa dunia. Tetapi kalau dia menjadi pertapa, maka dia akan mencapai pencerahan. Nah, yaitu Brahmana Pokrasati menyuruh Hambata apakah Pertapa Gautama memiliki 32 tanda tersebut. Akhirnya Hambata menemui Sang Buddha, tapi kemudian saat menemui Sang Buddha, Brahmana muda Hambata ini berperilaku tidak sopan. Jadi Sang Buddha sedang duduk sambil berbicara, tetapi Brahmana Hambata ini berbicara dengan Sang Buddha sambil jalan mundar-mandir dengan angkuhnya gitu. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya juga, Hambata, apakah begini sikapmu ketika berbicara dengan para pertapa? Nah, kemudian Hambata mengatakan bahwa ketika saya berbicara dengan Brahmana, maka saya hanya akan Brahmana itu hanya akan berbicara dengan Brahmana lainnya jika ia duduk, dan dia hanya akan bicara dengan Brahmana yang duduk. Begitu. Tapi kemudian kenapa saya berbicara dengan Sang Buddha dengan berdiri sementara Sang Buddha duduk? Ya karena Hambata itu menganggap Pertapa Gautama itu bukan sebagai Brahmana yang layak dihormati, bukan sebagai Brahmana yang layak disegani, tetapi Hambata itu menganggap Sang Buddha dan muridnya itu hanya sebagai pertapa gundul yang rendahan, seperti itu. Nah, kemudian dengan sombongnya Hambata itu mengatakan bahwa Sang Buddha dan para murid-muridnya itu adalah pertapa gundul yang rendahan. Bahkan ya tidak menghormati lah seperti itu. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan pada Hambata bahwa sebenarnya Hambata itu telah gagal dalam hal latihan. Nah, kemudian Hambata banyak memberikan hinaan-hinaan kepada Sang Buddha, terutama terkait dengan suku Sakya. Nah, akhirnya karena Sang Buddha beranggapan bahwa Hambata ini sudah keterlaluan, akhirnya Sang Buddha memberikan pertanyaan masuk akal. Pertanyaan tentang asal-usul Hambata. Yang kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa sebenarnya kamu lahir dari kasta apa? Garis keturunan siapa? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa Hambata itu, apakah benar kamu adalah garis keturunan dari Kanhanaya? Nah, akhirnya Hambata itu mengakui bahwa dia adalah keturunan murni dari Brahmana Kanhanaya. Tapi kemudian Sang Buddha justru menceritakan asal-usul dari Brahmana Kanhanaya yang menjadi nenek moyang leluhur Hambata. Bahwasannya Brahmana Kanhanaya itu adalah keturunan anak dari budak dari suku Sakya gitu loh. Ya. Tadi kan awalnya Hambata mengagung-agungkan leluhurnya orang Brahmana suci, tapi kemudian Sang Buddha menceritakan bahwasannya leluhurnya itu sebenarnya adalah anak dari budak dari suku Sakya. Jadi suku Sakya punya budak perempuan, kemudian perempuan itu menikah dengan Brahmana dan melahirkan Kanhanaya itu yang menjadi nenek moyang Brahmana Hambata. Nah, akhirnya Hambata sadar bahwasannya memang leluhurnya itu memang berasal dari budak suku Sakya. Nah, kemudian Sang Buddha, ini yang menjadi inti sutta ya, menegaskan bahwasannya orang menjadi terhormat atau menjadi besar atau menjadi segani itu bukan karena keturunannya, bukan karena garis keturunannya, atau bukan karena pengakuannya, bukan karena kesombongannya mengakui bahwa saya suci, saya hebat, saya memiliki pengetahuan yang luas. Seperti itu, bukan karena itu. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa orang menjadi terhormat, orang menjadi terhargai karena apa? Karena pengetahuan dan perilakunya. Yaitu carana, perilaku, dan wija, pengetahuan. Jadi orang menjadi Brahmana sejati atau tidak menjadi Brahmana sejati bukan karena garis keturunannya, tetapi karena perilaku dan pengetahuannya. Nah, nanti itu kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pengetahuan dan perilaku.
Nah, kemudian ini tadi Ambata bertanya kepada Sang Buddha. Nah, apa yang dimaksud perilaku dan pengetahuan itu agar seseorang disebut atau diakui sebagai Brahmana sejati? Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ada 6 perilaku atau 6 carana, yaitu pengendalian moralitas, mengendalikan perilaku, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak berbohong. Ini adalah pengendalian moralitas. Orang yang berperilaku memiliki pengendalian moralitas, maka bisa jadi ia akan dihormati. Tetapi tidak cukup hanya dengan mengendalikan moralitas. Yang kedua harus mengendalikan indria. Indria itu ya mata, telinga, hidung, mulut, kulit, seperti itu ya. Jadi kita mengendalikan 6 indria. Jadi pada saat indria mata kita melihat objek yang indah, ya kita kemudian tidak serakah melekat dengan objek yang indah itu. Ketika mata kita melihat objek yang tidak kita sukai, ya kita tidak boleh melekat dengan kebencian. Kita benci dengan itu. Tetapi ya kita harus penuh keseimbangan batin. Artinya ya tadi kita harus mengendalikan indera, bukan hanya mata, telinga, hidung. Ketika kita mencium bau wangi-wangian ya tidak kemudian kita menjadi serakah seperti itu, tapi harus dikendalikan. Jadi setelah mengendalikan perilaku, mengendalikan indera, kemudian seseorang harus hidup dengan penuh perhatian dan pengetahuan jernih. Sati sampajana, eling dan waspada. Jadi setelah perilakunya baik, menjaga indrianya, maka dia harus hidup dengan sadar setiap saat. Jadi setiap gerak-geriknya disadari, eling dan waspada. Sati sampajana. Nah, setelah itu maka dia harus memiliki rasa kepuasan. Ya, seorang biku tentunya harus dituntut untuk memiliki rasa kepuasan, santuti. Jadi puas hanya dengan hidup satu jubah, puas dengan makanan apa yang didonasikan oleh umat, seperti itu. Tidak serakah, hidup penuh kepuasan, hidup sederhana dengan penuh kepuasan. Nah, setelah mengendalikan perilaku, setelah mengendalikan indera, setelah hidup dengan penuh kesadaran, setelah hidup dengan penuh rasa puas, maka seorang biku atau seseorang umat Buddha itu diharapkan untuk melakukan meditasi. Untuk apa? Untuk meninggalkan rintangan batin. Jadi mengendalikan perilaku, mengendalikan indera, hidup penuh kesadaran, hidup penuh kepuasan merupakan pondasi yang bagus untuk melaksanakan meditasi. Jadi kalau Anda sudah melakukan 1, 2, 3, 4, maka ketika Anda melakukan meditasi, hasilnya akan lebih cepat. Terakhir, berdasarkan pengendalian moralitas, pengendalian indria, hidup penuh kesadaran, hidup penuh kepuasan, kemudian bermeditasi, maka seseorang bisa mencapai jana-jana. Ini adalah tingkatan-tingkatan dalam meditasi. Jadi ini 6 perilaku yang harus dilakukan seseorang agar dia disebut sebagai Brahmana sejati, agar dia dihargai. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan terkait dengan Tewija, 3 pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan tentang kehidupan masa lampau, pengetahuan tentang mata dewa, dan pengetahuan tentang lenyapnya kekotoran batin. Jadi ini 3 pengetahuan, walaupun kalau dirinci ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada pengetahuan tentang tubuh dan pikiran, pengetahuan kekuatan batin, telinga dewa, kemudian kemampuan membaca pikiran, mata dewa, dan pengetahuan tentang penghancuran kekotoran batin. Jadi orang yang memiliki perilaku 6 carana dan memiliki Tewija ini, maka dia layak disebut sebagai Brahmana sejati, layak dihormati. Orang dihormati karena 2 hal ini, bukan karena kelahirannya. Seperti itu. Itu yang dijelaskan Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha menegaskan bahwasannya Ambata itu masih gagal dalam hal pelatihan. Nah, kemudian Sang Buddha menunjukkan 4 jalan kegagalan dalam pencapaian tanpa tandingan. Artinya begini, orang-orang kan ingin mencapai tadi hal yang tanpa tandingan. Ini 2 hal ini adalah tanpa tandingan. Orang ingin menjadi suci itu, kemudian dia pergi masuk ke hutan bertekad hanya untuk makan hidup dan buah-buahan dari buah-buahan yang jatuh. Nah, ini Sang Buddha mengatakan ini adalah jalan kegagalan pertama. Orang yang ingin suci, kemudian dia pergi ke hutan dan bertekad hanya makan dari buah-buahan, itu dianggap sebagai jalan kegagalan pertama.
Ketika orang gagal, aduh, saya ternyata nggak bisa hidup hanya dari buah-buahan. Oke, saya akan mengambil sekop, kemudian saya akan mencangkul, kemudian saya akan menanam, dan saya akan hidup dari umbi-umbian. Ya, kemudian dia bertekad hanya hidup dengan umbi-umbian dan akar-akaran. Nah, ini dikatakan sebagai jalan kegagalan kedua oleh Sang Buddha. Ketika seorang yang ingin mencapai kesucian mengambil jalan kedua ini kemudian gagal, kemudian dia berpikir, saya gagal hanya bertahan hidup dengan umbi-umbian. Akhirnya dia pergi ke pinggiran desa, kemudian dia menyalakan api unggun, kemudian dia memperhatikan api unggun. Dia berharap dengan itu dia mencapai kesucian. Nah, ini Sang Buddha katakan sebagai jalan kegagalan yang ketiga. Nah, ketika orang yang berusaha mencapai kesucian menjalani jalan kegagalan yang ketiga ini dia gagal, maka dia kemudian berpikir, saya akan membangun rumah dengan 4 pintu, kemudian dia berharap bahwa Brahmana dan Pertapa dari manapun akan menghormati dia. Nah, ini adalah jalan kegagalan yang keempat. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya, apakah hambatan dan gurunya sudah menjalani 4 ini? Belum. Bahkan untuk menjalani jalan yang dianggap oleh Sang Buddha adalah jalan kegagalan saja, Brahmana Pokarasatya dan hambata itu belum. Untuk hal-hal yang kehidupan pertapa yang gagal aja belum. Apalagi kehidupan suci sebagai seorang yang tercerahkan. Seperti itu. Nah, akhirnya ketika Brahmana Ambata ini sudah menerima sabda Sang Buddha ini, kemudian dia memperhatikan apakah benar nih Sang Buddha memiliki 32 tanda. Akhirnya sambil dia mendengarkan ceramah, dia memperhatikan Sang Buddha. Oh, ternyata Sang Buddha dia dapat melihat 30 tanda, kecuali 2, kemaluan Sang Buddha yang terbungkus selubung dan lidahnya yang panjang. Nah, karena Sang Buddha bisa membaca pikiran, akhirnya dia memberikan mata batin kepada hambata agar bisa melihat kemaluan Sang Buddha yang terbungkus oleh selubung, dan kemudian Sang Buddha memperlihatkan menjulurkan lidahnya yang panjang, bisa menyentuh hidung, bisa menyentuh telinga, bahkan bisa menutupi keningnya. Nah, setelah melihat lengkap 32 tanda manusia besar, akhirnya hambata bergegas pulang karena dia berpikir misinya sudah berhasil. Nah, ketika dia pulang, dia menceritakan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, kemudian dia juga menceritakan bahwasannya Sang Buddha memiliki 32 tanda besar. Nah, akhirnya ya Brahmana Pokarasati ini marah kepada muridnya, kamu udah menemui manusia besar bukan menghormati, malah bersifat angkuh. Nah, akhirnya Brahmana Pokarasati justru mengunjungi Sang Buddha dan mengundang Sang Buddha untuk ke tempat tinggalan untuk berikan persembahan. Nah, di hari Sutta, Pokarasati ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi saya rasa itu ya, ini secara ringkas Sutta ya. Jadi di sini menegaskan bahwasannya kesombongan agama melawan keterbukaan spiritual. Seringkali begini, umat penganut agama tertentu merasa sombong bahwa agamanya yang paling benar, melakukan klaim kebenaran. Tetapi sekali lagi Sang Buddha menganjurkan kepada murid-muridnya agar tidak seperti itu. Bagaimana agar murid-muridnya itu harus menyelidiki, mencari kebenaran. Mencari kebenaran melalui apa? Melalui belajar, melalui praktek. Selama seseorang belum menemukan kebenaran, belum mencapai kebenaran, maka dia tidak diperkenankan untuk klaim truth, klaim kebenaran. Mengklaim bahwa ajarannya yang paling benar, ajaran lain salah. Itu yang tidak diperkenankan oleh Sang Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap Anda membaca sutta ini secara lengkap. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya.